Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita akan berjumpa lagi. Kali ini di pembelajaran 1, subtema 1, tema 4, kelas 6. Kemarin kalian baru selesai melaksanakan PTS ya. Semoga hasilnya bagus. Bagi yang belum, tingkatkan belajarnya dan terus semangat. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak sembari mengikuti doa yang ada di layar HP Android kalian. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Wow, walaupun kita belajar dari rumah dan tidak bertemu langsung dengan Bu Guru, semoga kalian tetap semangat ya. Seperti yang tertera pada LKS kalian, LKS tema 4, pada halaman 3 ada gambar aneka produk. Ada gambar batik dari Indonesia, ada gambar karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, jam tangan dari Swiss, dan mobil dari Jepang. Anak-anak bisa mencari tahu produk-produk yang lain dan asal negaranya. Seperti misalnya produk susu UHT dari Selandia Baru dan masih banyak lagi produk-produk dari luar negeri maupun dalam negeri. Tentu saja yang sudah terkenal hingga ke mancanegara ya. Anak-anak, kalian cermati gambar apa di layar HP Android kalian? Ya, tepat sekali. Gambar anak-anak yang sedang memainkan alat musik, yaitu alat musik angklung. Ya, tepat sekali, angklung. Bagaimana cara membunyikannya? Iya, cara membunyikannya adalah dengan digetarkan. Baik, kita akan menyimak bacaan tentang Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tanpa Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Ini untuk kalian, ini souvenir dari Indonesia, itu ya artinya ya, kata Daeng Ujo.
Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Selanjutnya, anak-anak cermati pertanyaan yang ada di halaman 5 berdasarkan artikel tadi. Nomor 1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama yang terjalin adalah kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Ya, anak-anak mungkin baru saja mendengar ya, ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar lebih dari dua negara dalam satu kawasan. Contohnya adalah kerjasama regional, contohnya adalah ASEAN. Karena ASEAN anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Baik, kita ke nomor 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Peran Indonesia bagi kerjasama tersebut adalah pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN. Dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Peran angklung dalam acara tersebut adalah mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Nah, belajar di rumah sangat menyenangkan ya. Kalian bisa bekerja sama, berdiskusi dengan saudara kalian, dengan kakak atau adik kalian atau orang tua ya. Atau mungkin saudara sepupu kalian ya. Pembangkit listrik tenaga air. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin.
Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator ya. Komponen utamanya adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, dari panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Seperti halnya sewaktu kita belajar pada tema 3, di tema 4 pun kalian masih mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah ya, di mana paragraf satunya merupakan topik masalah, paragraf keduanya merupakan deret penjelas, dan paragraf ketiganya merupakan kesimpulan dan pesan atau juga pendapat pribadi penulis. Apa sih topik utama dari paragraf yang kita simak tadi? Anak-anak sambil menyimak dengan LKS kalian. Topik masalahnya adalah peran penting listrik di era globalisasi. Jadi kalau paragraf pertama atau topik masalah atau pernyataan umum biasanya itu pendek, hanya satu kalimat. Kemudian pada deret penjelas bisa paragraf 2 atau paragraf 2 dan 3. Memang kalau deret penjelas itu agak panjang karena merupakan penjelasan dan terkadang sulit untuk disingkat ya, karena semuanya penting, semuanya tidak bisa untuk dikurangi katanya atau kalimatnya. Jadi kalau untuk deret penjelas panjang tidak apa-apa, yang penting tidak mengurangi makna ya, atau penjelasan itu menjadi utuh begitu. Untuk teks yang tadi dari penjelasnya yaitu tentang bagaimana cara kerja di PLTA ya, sampai akhirnya listrik itu sampai kepada konsumen. Yang kurang lebih urutannya seperti ini. Pada PLTA, air waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Energi potensial air akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Jika ini terasa cepat oleh kalian anak-anak bisa menyimak dari teks ya. Untuk dari penjelasnya adalah bagian dari proses dihasilkannya energi listrik dari air waduk atau sungai sampai ke konsumen, yaitu dijelaskan oleh kalian. Kalian bisa mengambil dari teks yang ada di LKS kamu ya, jika penjelasan buku ini terasa terlalu cepat. Kemudian untuk paragraf ketiga yaitu untuk kesimpulan atau pesan ataupun pendapat pribadi penulis, yaitu
turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik. Generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak akibat mendapat tekanan dari air, angin, panas bumi, atau lainnya. Ayo menulis. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Apa komponen utamanya pada energi listrik? Komponen utamanya adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Namanya pembangkit listrik mikrohidro ya, menggunakan air sungai yang ada di daerah. Hanya untuk wilayah yang sempit saja ya, tidak untuk wilayah yang luas. Ini ada contohnya untuk pembangkit tenaga listrik mikrohidro ya. Jadi nanti anak-anak pada LKS kalian, anak-anak cermati lagi untuk gambar-gambarnya. Yang mana sih turbin, yang mana sih generator, yang mana sih transformator dan seterusnya ya. Kalian cermati gambar dan bagian-bagiannya ya. Nah, di situ adalah untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh listrik pemerintah. Nah, kalian bisa mencari dari internet ya, kalian bisa browsing keterangan lebih lengkapnya tentang apa itu sih pembangkit listrik mikrohidro. Ingat ya, dengan banyak membaca, terutama membaca hal-hal yang positif akan menambah luas pengetahuan kalian ya. Oh, ternyata bisa juga ya menghasilkan listrik dalam skala kecil. Silakan kalian browsing untuk lebih lengkapnya ya. Dan kalian bisa tuliskan pada buku kalian tentang apa itu pembangkit listrik mikrohidro dan proses menghasilkan listriknya bagaimana ya. Oke, terima kasih buat yang sudah like, share, dan subscribe ya. Bagi yang belum, masih Guru tunggu. Terima kasih. Demikian dari Bu Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.